Bapak dan Ibu sekalian, saya mau bacakan satu ayat yang unik karena di ayat ini ada 3 kata takut, yaitu ayat 9 surat An-Nisa. Kalau nggak salah Pak ya, kalau 9 kayaknya sih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu ada kata wal yakhsha. Khosya yakhsha takut. Khafu 'alaihim. Khafu khauf takut. Falyattaqu takwa takut. Ini ada 3 kata takwa Pak. Tapi konteksnya apa? Konteksnya adalah wal yakhsha, hendaknya takut alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Orang-orang yang ketika meninggalkan anaknya, keturunannya, mereka dalam kondisi lemah. Bapak dan Ibu sekalian, saya baru saja menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 1 sampai 8 di kampus. Singkatnya adalah itu ayat 1 sampai 8 surat An-Nisa itu adalah ayat tentang anak yatim, dan kita diminta mengurus anak yatim dengan berbagai kondisi. Tentu saya nggak sampaikan di sini karena lumayan panjang. Tapi ayat 1 sampai 8 itu dalam penjelasan kami di kelas tadi tentang anak yatim. Ayat 9-nya unik, Pak. Ayat 9-nya. Ketika Allah bilang kalau kamu melihat anak yatim, baik anak yatimnya dewasa, anak kecil, perempuan, laki, kamu harus begini. Ayat yang 9 bilang, gimana kalau kamu yang mati, anakmu yang yatim. Nah, kayak gitu. Ini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Ini ada 3 kata takut di situ. Ternyata kita untuk masalah keluarga memang takut banget. Dan kadang-kadang ketakutan kita itu malah justru tidak baik. Saking takutnya dengan apapun yang terkait anak kita, kita lindungi mereka. Ini usulan dari saya Pak ya. Ini yang saya pilih. Jadi anak itu pilihannya 2. We prepare them for the world. Kita persiapkan mereka untuk hidup di dunia ini dengan baik. Atau we protect them from the world. Atau kita lindungi mereka dari dunia. Nah, sebagian orang yang saya lihat memilih yang kedua Pak. Jadi anaknya itu dilindungi banget. Kebutuhannya dicukupi. Mau ini dituruti, mau ini dituruti. Lalu anaknya menjadi manja. Ketika manja ada kita, tenang, kan kita yang bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau nggak ada kita, siapa yang memenuhi kebutuhan dia? Nah, salah satu mungkin yang bisa kita kita pikirkan dari ayat An-Nisa ayat 9 ini adalah mungkin cara kita menyayangi anak. Tapi kita tuh artinya saya bukan memiliki kesimpulan bahwa kita memanjakan anak, bukan. Dan saya nggak punya datanya. Cuma beberapa orang saya lihat memanjakan anak sampai berlebihan, Pak. Berlebihan. Semuanya kita cukupi, ini cukupi. Sampai kaya itu hidupnya itu steril dari bahaya. Ada orang yang melarang anaknya nonton TV. Kalau TV udah nggak ada sekarang ya, pegang HP gitu ya, karena takut nanti rusak. Lalu memilih steril, tidak ada HP sama sekali. Saya pikir itu bagus, tapi masalahnya bapaknya megang HP mulu, itu jadi masalah. Itu anaknya dilarang, bapaknya megang HP. Jadi nggak kurang klop juga ya. Atau yang kedua modelnya imunitas. Imunitas ya seperti orang divaksinasi, dikasih vaksin lalu terbentuk antibodi. Nah, itu pilihan, Pak. Saya bilang sama istri, kita pilih imunitas. Anak tetap pegang HP, tapi kita kasih tahu yang ditonton apa. Kalau ada yang nggak baik, ketemu ada kita tahu ya, kita jelaskan. Karena kalau selama ada kita, anak bisa dilindungi. Pas nggak ada kita, anak kita minjem HP temannya, lalu lebih kacau lagi, Pak. Itu contoh ya, bagaimana kadang-kadang kita menyayangi lalu bentuk sayangnya dengan memanjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini anaknya kalau udah usia SD itu udah mulai nyuci piring belum sih?
Enggak ya? Enggak ya? Yang punya anak perempuan itu usia SMP nyuci piring enggak? Enggak ya? Karena kita merasa, saya sayang Pak, anak gak usah ini, biar saya aja. Kalau versi saya itu mungkin salah satu ketakutan kita adalah anak kita nanti repot gini-gini. Lalu kita siapkan semuanya, kita bantu semuanya. Dan ketika kita tidak ada, anaknya kerepotan karena tidak terbiasa melakukan ini itu. Misalnya Pak ya, misalnya ini contoh ya. Saya di rumah juga sama dengan Lisi. Kalau versi saya anak bis makan nyuci piring aja sendiri. Tapi anak istri saya bilang nggak usah, kasihan. Ya kalau nggak ada istri saya suruh cuci piring. Kalau ada istri ya takut saya sama istri Pak. Ternyata saya takut sama istri ya. Selain kobra saya takut sama istri ternyata. Siapa sih yang nggak takut sama istri di sini? Baik. Jadi kadang rasa cintanya kita, lalu kita melindungi dari semuanya. Padahal dunia ini pasti ada banyak masalah dan kita belum menyiapkan anak kita terhadap masalah itu. Nah itu misal contohnya ya. Saya menyoroti orang yang memanjakan anaknya berlebihan gitu ya. Sehingga ada anak-anak yang mungkin usianya sudah belasan tahun tapi untuk sekedar belanja kebutuhan sehari-hari saja nggak bisa ya. Saya nggak tahu ini ada atau tidak di sekeliling Bapak, tapi saya melihat seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Ketika kita hidup bersama keluarga, kita akan melindungi anak kita akan membantu anak kita, membiayai anak kita. Tapi ketika kita tidak ada dan kita tidak tahu kapan itu terjadi, maka siapa yang melindungi, siapa yang membiayai, siapa yang menjaga? Nah kita pikirkan di situ. Saya cerita dikit Pak. Saya punya anak 3, alhamdulillah rezeki saya bagus. Anaknya 3 perempuan, alhamdulillah. Masing-masing anak punya karakternya. Tapi kemudian saya merasa anak saya perlu di-upgrade pada aspek emosionalnya. Karena relatif anak pertama misalnya dia defense, introvert gitu ya. Saya ikutkan kegiatan termasuk saya ikutkan bela diri. Bukan supaya dia jago mukul, bukan Pak. Tapi ini masalah meningkatkan mental. Sehingga kalau nanti dia di sekolah dibully, dia bisa membela dirinya gitu kira-kira. Kan saya nggak mungkin ada di sekolah. Kalau dia sekolah ya saya ada di mana, di kantor misalnya begitu. Saya ajarkan, alhamdulillah anak pertama belajar silat, ditawarkan jadi atlet, tapi saya nggak mau karena orang silat itu kan latihan, kalau jadi atlet kan sparring Pak ya. Jadi dia pakai body protector, pukul-pukulan mulu, saya nggak mau itu. Pindah ke taekwondo, alhamdulillah menang, dapat emas tingkat nasional. Ditawarkan jadi atlet lagi, saya bilang enggak. Karena tujuan saya adalah meningkatkan keberaniannya, meningkatkan PD-nya. Bukan masalah jago pukulnya, tapi PD-nya. Nah, itu kalau misal dibilang sayang Pak. Kalau sayang kenapa anak disuruh latihan siang-siang? Ya sayangnya saya dengan cara menyiapkan mereka, prepare them for the world. Bukan protecting them for the world. Sehingga kalau nanti dimanapun dia berada, saya yakin anak saya akan bisa hidup dengan baik. Ketika dia diganggu, dia bisa membela diri. Ketika ada orang mencoba merampas hartanya, dia akan bisa mempertahankan. Itu salah satu sayangnya kita. Nah, saya tidak tahu apakah saya pas atau tidak berbicara ini di sini, tapi kebanyakan orang kota yang saya tahu itu memanjakan anaknya berlebihan, sehingga anaknya itu ketergantungan dan orang tuanya sangat tinggi. Ini contoh Pak ya, contoh penafsiran dari wal yakhshal ladzina law taraku. Ini serius banget, saya kan bukan psikolog Pak, saya coba menjelaskan ayat ini. Ternyata Al-Quran itu bukan sekedar ngomong masalah dosa, pahala, surga, neraka, tapi juga hal-hal yang ternyata dekat dengan kita. Hati-hati, pastikan anakmu itu bukan anak yang lemah fisik, lemah mental.